Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Chandra Andini, absen 11 dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis manusia purba Homo sapiens di dalam ilmu sejarah. Homo sapiens ini terdiri dari dua kata, yaitu homo yang berarti manusia dan sapiens yang berarti cerdas, sehingga jenis manusia purba Homo sapiens ini didefinisikan sebagai manusia cerdas. Nah, beberapa orang juga sering menyebutnya sebagai manusia cerdik, manusia bijak, dan juga manusia sempurna. Mereka disebut demikian karena mereka sudah mampu membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang yang mereka gunakan untuk aktivitas berburu dan juga meramu makanan. Homo sapiens ini diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen akhir. Zaman Pleistosen adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 2.588.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Untuk zaman hidupnya Homo sapiens ini, mereka diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen akhir atau teratas, di mana merupakan subdivisi terakhir atau teratas dari periode kuarter. Pada zaman ini banyak ditemukan hewan-hewan besar yang mengalami kepunahan. Selanjutnya tahap ini akan diikuti oleh tahap Holocene atau disebut juga dengan zaman Alluvium. Homo sapiens ini diperkirakan hidup pada zaman batu muda sekitar 100.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Mereka termasuk manusia tercerdas dan memiliki kemampuan otak yang lebih maju dibandingkan jenis manusia purba Meganthropus dan Pithecanthropus karena mereka sudah mampu membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang yang mereka gunakan untuk aktivitas berburu dan juga meramu makanan. Meskipun mereka hidup mengembara, tetapi mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dijumpai. Adapun ciri-ciri fisik dari jenis manusia purba Homo sapiens ini diduga mendekati ciri-ciri fisik manusia modern pada umumnya. Yang pertama, mereka mampu berdiri dan berjalan dengan tegak. Yang kedua, mereka mempunyai volume otak sekitar 1650 cc. Yang ketiga, mereka mempunyai bentuk wajah yang datar dan lebar. Yang keempat, mereka mempunyai akar hidung yang lebar. Yang kelima, mereka mempunyai busur kening yang menonjol dan terlihat nyata. Yang keenam, mereka mempunyai bagian mulut yang sedikit menonjol. Yang ketujuh, mereka mempunyai ciri-ciri ras yang mirip dengan ras Mongoloid dan ras Australopithecus. Yang kedelapan, mereka mempunyai tinggi badan sekitar 1,30 sampai 2,10 meter. Yang kesembilan, mereka mempunyai dagu. Yang ke-10, mereka mempunyai otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan jenis manusia purba Meganthropus dan Pithecanthropus. Yang ke-11, mereka mempunyai otot kunyah, gigi, dan rahang yang menyusut. Yang ke-11, penyusutan otot di bagian tengkuk. Selanjutnya, Homo sapiens ini dapat dibedakan berdasarkan daerah penemuan fosilnya di Indonesia menjadi 3. Yang pertama ada Homo solensis. Homo solensis ini ditemukan oleh peneliti yang bernama von Koenigswald, Oppenurth, dan Terhar di dekat lembah Sungai Bagawan Solo, Desa Ngandong, Blora, dan Sragen, tepatnya di Jawa Timur pada tahun 1931 sampai dengan 1934. Nah, fosil yang ditemukan berupa tengkorak, gigi, dan juga rahang. Fosil itu ditemukan di lapisan Pleistosen bagian atas dan diperkirakan sudah ada sekitar 900 sampai 300.000 tahun yang lalu. Nah, Homo solensis ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia purba jenis Pithecanthropus erectus. Nah, menurut perkiraan, Homo solensis ini adalah evolusi dari jenis manusia purba Pithecanthropus mojokertensis, tetapi ada juga beberapa peneliti yang mengatakan bahwa jenis manusia purba Homo solensis ini merupakan atau termasuk di dalam jenis manusia purba Homo neanderthalensis. Nah, Homo solensis ini termasuk Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan juga Afrika. Adapun hasil budaya dari jenis manusia purba Homo solensis ini diantaranya ada kapak genggam atau kapak primbas, alat serpih, dan juga berbagai peralatan yang terbuat dari tulang. Selanjutnya yang kedua ada Homo floresiensis. Nah, manusia purba ini memiliki ukuran tubuh dan volume otak yang kecil, sehingga mereka dijuluki sebagai hobbit. Nah, kemudian pada tahun 2001, tulang belulang dari jenis manusia purba Homo floresiensis ini ditemukan di
liang buah, tepatnya di Pulau Flores. Selanjutnya yang ketiga ada Homo wujakensis. Homo wujakensis ini ditemukan oleh Dr. Eugen Duobis pada tahun 1889 di Wujak, tepatnya di Jawa Timur. Diperkirakan fosil ini atau jenis manusia purba ini sudah ada sekitar 15.000 hingga 40.000 tahun sebelum Masehi. Adapun ciri-ciri kehidupan sosial dari jenis manusia purba Homo sapiens ini, yang pertama, mereka bertahan hidup dengan mengandalkan berburu dan juga bercocok tanam. Yang kedua, mereka sudah mulai hidup menetap dan tidak berpindah-pindah tempat. Yang ketiga, mereka berburu dengan menggunakan alat dari kayu dan batu yang sebelumnya mereka sudah runcingkan terlebih dahulu. Yang keempat, mereka sudah mampu membuat peralatan sederhana dari batu dan tulang yang mereka gunakan untuk aktivitas berburu dan juga meramu makanan. Yang kelima, mereka sudah mulai menggunakan penutup tubuh berupa baju yang terbuat dari kulit hewan hasil buruan. Adapun hasil budaya yang ditinggalkan pada zaman Homo sapiens ini, yang pertama ada kapak corong, yang kedua ada kapak perimbas, yang ketiga ada kapak persegi, yang keempat ada nakara, yang kelima ada alat tulang atau alat runcing atau tanduk runcing juga sering disebut, dan yang keenam ada alat serpih. Nah, demikianlah penjelasan terkait dengan manusia jenis Homo sapiens yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.